Dia ngomong di status WA itu, udahlah kalau gini terus lebih baik kita bubar. Kata-kata bubar itu yang bikin saya sakit hati, Pak. Maksud dan tujuan kamu untuk membunuh itu ngapain? Supaya si korban itu nggak memiliki laki selain saya, Pak. Oke, nama saya Pak. Kini, Aris alias Bin Hasan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tewasnya Rina Casrina, kekasihnya. Jasad Rina ditemukan di dalam gudang penyimpanan kayu, Jalan Meruya Ilir, Kembangan, Jakarta Barat, Minggu 1 Juli 2018 lalu. Rupanya, selain menghabisi nyawa Rina, Aris juga mengambil uang dan barang berharga milik kekasihnya itu. Di hadapan penyidik, Aris pun menceritakan apa yang ia lakukan terhadap Rina Casrina. Saya gandeng begini posisi kan, posisi leher korban. Nah setelah itu katanya, "Dek, emang kamu nggak maafin saya, Dek? Emang nggak maafin saya, Dek?" Kata si korban, "Udah sekalian aja matiin aku." Nah setelah itu saya hilap, Pak. Saya hilap, saya langsung ke si korban, langsung ke cekek. Saya cekek kan korban itu, sekalian aja matiin aku, saya cekek. Nah setelah itu dia mau berteriak. Akhirnya semakin berteriak, dia mau minta tolong, saya semakin kenceng cekekan itu, Pak. Nah, maksud dan tujuan kamu untuk membunuh itu ngapain? Supaya si korban itu nggak memiliki laki selain saya, Pak. Hubungan antara Aris dan Rina Casrina sudah berjalan lebih dari 8 bulan. Namun menurut Aris, selama ini Rina sepertinya tidak serius dalam menjalin hubungan dengannya. "Dek, mau ke rumah Bapak." Terus kata si korban, "Oh, kagak bisa, soalnya adek lagi ada mau ngantar teman." Dia ngomong di status WA itu, udahlah lebih baik kalau gini terus lebih baik kita bubar. Emang saya masih sayang sebenarnya, Pak, sama dia. Dengan kata-kata bubar itu yang bikin saya sakit hati, Pak. Mungkin bagi Rina ada sesuatu yang mengganjal ketika ia menjalani hubungan asmaranya dengan Aris. Ya, rupanya Aris masih berstatus sebagai suami orang. Meski menurut Aris, ia sudah berniat untuk menceraikan istrinya. Sejauh mana sih sama korban ini? Tapi kamu kan udah punya istri. Iya, waktu itu saya punya istri, cuman belum begitu dekat lagi, Pak. Soalnya saya pisah sama istri udah 4 tahun, Pak. Udah 4 tahun istri saya jadi duda nggak jelas. Jadi duda jelas, dan di surat cerai itu saya kagak punya. Nah akhirnya saya berkenalan di Facebook, kenal sama korban itu, Pak. Nah korban itu saya ajakin pacaran, katanya ngomongnya mau serius sama saya. Perjanjiannya yang dia buat janji katanya pengen sampai nikah. Saya sempat ngebelain istri saya. Membeli kamu? Ngebelain istri saya untuk mencerai gitu, Pak. Aris pun berkisah soal kepribadian Rina Casrina. Kamu suka banget sama dia itu kenapa? Saya suka sama dia mungkin dari kecantikannya, Pak. Kecantikannya? Iya, soalnya beda sama istri saya. Ya sempat jalan mau refreshing, diajak mau gitu, Pak. Kenangannya selalu moto-moto sama dia. Saya juga menyesal, Pak, atas kelakuan saya karena hilap, dan saya juga nggak nyadar pas saya ngelakuin itu. Saya sempat baca istighfar,
Saya disitulah saya kagak nyadar Pak, saya langsung pergi. Saya juga mau mohon maaf Pak atas kehilapan saya. Sudah tak ada guna penyesalan Aris, karena kini ia harus berurusan dengan hukum akibat ulahnya sendiri. Awalnya dia sakit hati memang membunuh. Namun pada saat dia membunuh itu, dia juga akhirnya muncul niat dia untuk mengambil barang-barang korban. Sehingga dia juga kita jerat dengan pelaku dengan pembunuhan, juga dengan pasal perampokan 338 dan 365. Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Anak saya baik benar kalau sehari-hariannya, walaupun datang kerja, tahu lelah atau enggak langsung bantuin bapaknya, nyuci, ngepel.